Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Far Adrian. Kali ini saya akan kembali lagi melakukan live coding dan untuk materi hari ini adalah tentang array satu dimensi. Untuk studi kasusnya, program diminta untuk menerima input 4 nilai dari pengguna lalu disimpan ke array. Kemudian eh, program akan menghitung rata-rata nilainya untuk mencari rata-rata dan juga mencari nilai maksimum dan minimum yang terdapat dalam array tersebut. Lalu terakhir program diminta untuk menampilkan hasil untuk 3 poin tadi, yaitu rata-rata, nilai maksimum, nilai minimumnya. Oke, langsung saja kita ke NetBeans. Maka kita perlu membuat untuk variabel array. Kita buat dengan tipe data integer. Kalau array itu dia butuh kurung siku-siku. Kita beri namanya nilai. Lalu kita set untuk jumlah elemennya jadi 4. Lalu kita buat juga untuk variabel total. Ini fungsinya untuk nanti kita mencari rata-rata. Kita buat juga variabel untuk mencari nilai terendah dan nilai tertingginya. Oke. Selanjutnya kita buat pengulangan untuk meminta user memasukkan nilai. Jadi ini pertama untuk pengulangannya kita set dulu ini dengan 0. Perulangannya akan terjadi hingga sebanyak nilai length. Set. Jadi nilai lengthnya kan 4 nih, kita set 4. Jadi akan terus ulang hingga 0 itu tidak lebih kecil dari 4. Jadi untuk perintah pengulangannya, jadi ini kita kan minta user untuk masukkan nilai ke ini tambah 1. Jadi kan ini kan masih, iya kan di awal inisialisasinya 0. Jadi ini memasukkan nilai ke 1. Nah, nanti inputan ini akan dimasukkan ke variabel array elemen ke 0. Baru nanti diinkremen setelah ini. Berarti sekarang kan i dengan sama dengan 1 ya, karena udah diinkremen. Berarti masuk untuk iterasi keduanya masukkan nilai ke 1 tambah 1, 2. Berarti masukkan nilai kedua. Baru dimasukkan lagi ke elemen array-nya. Dicek. Berarti dimasukkan ke elemen array ke 1 lagi. Sesuai dengan iterasi keberapa sekarang. Selanjutnya jadi untuk sementara kita set untuk nilai max dan min itu ke elemen ke 0 dulu untuk sementara. Sebelum kita ini buat perulangan nih untuk logika sistem mencari rata-rata dan nilai tertinggi tadi. Bagian ini kita kembali lagi menggunakan for seperti tadi, itu perulangan sebanyak jumlah data atau elemen array-nya, yaitu 4 kali. Jadi setiap for ini mengambil nilai, dia akan mengecek tiga macam nih, ada total, itu ada pengecekan untuk nilai maksimal dan pengecekan untuk nilai minimal. Kalau yang pertama total, kan tadi nilai total udah di set 0 nih. Nah, ketika perulangan pertama berjalan, maka nilai yang pertama akan ditambahkan ke total.
Lalu pada perulangan berikutnya nilai kedua kembali ditambahkan ke total sebelumnya. Terus proses ini terus berulang sampai semua nilai dalam array itu dijumlahkan. Jadi misal nilai pertama 70, nanti dimasukkan ke total. Sekarang total 70 nih, berarti nanti nilai kedua 80, 80 nanti ditambahkan ke 70 sehingga semuanya ditambahkan dari 4 nilai array tadi. Nah, untuk yang kedua kan kita mengecek apakah nilai itu termasuk nilai maksimal atau tidak. Nah, sebelum ini perulangan dimulai kan udah kita ini nih, sudah diisi dengan nilai pertama array. Jadi ini untuk pembanding awal fungsinya. Jadi pada setiap perulangan, nilai yang sedang diproses ini dibandingkan nilai maksimum sementara. Nah, kalau ternyata lebih besar, maka variabel itu atau nilai variabel maksimumnya akan diperbaharui. Tapi kalau tidak lebih besar, maka akan dipertahankan nilai variabelnya. Nah, begitu juga dengan minimum. Kalau dia nilainya itu lebih kecil, maka nilainya akan diganti atau ditimpa. Kalau tidak, ya udah segitu aja nilai minimalnya. Jadi ini terus berulang pengecekannya sampai semua nilai array itu sudah dibandingkan. Nah, terakhir kita tinggal membuat variabel untuk menyimpan rata-ratanya. Itu rata-rata. Nah, jadi untuk rata-rata ini kan kita tinggal membagi variabel total yang tadinya jumlah nilainya dibagi dengan berapa panjang dari elemen array-nya. Jadi ya, tadi kan ada 4. Berarti jumlahnya dibagi dengan 4. Lalu kita karena tadi kan kita deklarasinya tuh menggunakan integer. Makanya kita konversi dulu ke double supaya rata-rata itu lebih akurat ya. Terakhir kita tinggal menampilkan semua perhitungan tadi di ke layar. Tinggal kita outputkan saja. Oke, programnya sudah siap. Mari kita coba run code-nya. Nah, dan hasilnya sudah sesuai dengan studi kasus yang kita buat tadi. Dimana rata-rata 70, nilai maksimumnya sudah benar ini 90, dan nilai minimalnya 50. Jadi program tadi sudah berjalan dengan benar dan efisien. Mungkin segini saja dulu video live coding dari saya. Terima kasih sudah mau ngikutin sampai akhir. Terima kasih. Dah.